saya akan bongkar berapa sih biaya hidup yang ada di Jakarta? Biaya hidup yang paling utama di Jakarta yaitu tempat tinggal. Pada penasaran ya harga kosan aku? Pada nanyain ya. Jadi, bahkan sampai 5 juta loh. Teman-teman jangan kaget, nggak ada transportasi, masa iya jalan kaki di Jakarta? Panas. Ya kalau nggak ada biaya makan, teman-teman mana bisa hidup kan? Jakarta pasti lifestyle-nya sangat tinggi. Hai everyone, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, yang pastinya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang sering kali ditanyakan oleh kebanyakan orang, terutama kalian-kalian para perantau nih. Pasti pada nanyain ya, berapa sih biaya hidup di Jakarta? Pada nanyain, Kak, saya mau kuliah di Jakarta, tapi biaya hidup pasti mahal ya? Kak, saya mau kerja di Jakarta, tapi pasti lifestyle-nya tinggi banget. Nah, daripada kalian penasaran, mending nonton video ini saya akan bongkar berapa sih biaya hidup yang ada di Jakarta. Tonton terus ya, stay tune! Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman ya teman-teman. Semoga teman-teman yang ingin merantau ke Jakarta bisa mempertimbangkan nih, apakah ingin menginjak kota Jakarta atau tidak. Nah, sebenarnya biaya hidup yang paling utama di Jakarta yaitu tempat tinggal. Ya kalau nggak ada tempat tinggal, kita mau di mana ya teman-teman? Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman punya keluarga atau saudara. Nah, itu bisa membantu teman-teman menjadi tempat tinggal gratis ya setidaknya. Nah, tempat tinggal ini sangat bervariasi teman-teman. Ada kosan, ada apartemen, dan ada kontrakan. Nah, dari ketiga ini teman-teman bisa pilih sesuai budget. Nah, kalau aku sendiri sih ngekos ya teman-teman, soalnya nggak mau numpang dan ingin hidup mandiri. Teman-teman yang bertanya, berapa sih biaya kosan atau apartemen yang ingin di apartemen atau kontrakan? Nah, sebenarnya harganya cukup sangat bervariasi ya teman-teman, tergantung budget kita masing-masing. Nah, kalau saya sendiri pilih kos. Kenapa pilih kos? Karena lebih murah istilahnya teman-teman dan sangat terjangkau. Saat ini aku tuh tinggalnya di Jakarta Selatan teman-teman. Nah, kalau biaya tempat tinggal di Jakarta Selatan sangat bervariasi juga. Ada yang 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 2,5, bahkan sampai 5 juta loh. Teman-teman jangan kaget kalau biaya tempat tinggal paling mahal tuh adanya di Jakarta Selatan, soalnya pusat kota. Nah, kenapa saya tinggal di Jakarta Selatan? Kenapa pilih di mana kosan yang begitu mahal atau gaya hidupnya bisa berpengaruh? Nah, saya tinggal di Jakarta Selatan karena dekat dengan kantor ya teman-teman. Tapi biaya kos saya lumayan murah kok. Saya mencari harga yang benar-benar terjangkau sesuai budget teman-teman. Karena kalau tempat tinggal aja mahal, gimana dengan lifestyle kita kan? Jadi itu bisa dipertimbangkan. Jeng jeng! Pada penasaran ya harga kosan aku? Jadi teman-teman, harga kosan aku itu 1,8. Mahal ya teman-teman. Pada nanyain ya. Jadi kosan aku tuh 1,8. Kenapa teman-teman? Kenapa kok mahal? Tapi menurut aku ya, ini lumayan sangat-sangat murah. Apalagi di Jakarta Selatan. Di sekitar kosan aku ini harganya pada 2 juta, 2,5 juta malahan teman-teman. Nah, kenapa aku pilih 1,8? Yang pertama, fasilitasnya lengkap, yaitu punya kamar mandi dalam. Aku tuh sangat was-was banget deh kalau mau kamar mandinya bersamaan dengan orang lain. Pokoknya harus kamar mandi dalam. Nah, yang kedua, dia ada dapur karena saya suka masak. Yang ketiga, dia ada spring bed loh, 2 lantai. Nah, di situ teman-teman bisa satu kamar berdua dengan teman-temannya.
Selain itu dia ada AC juga, jadi pokoknya sangat-sangat nyaman. Harga kos 1,8 juta itu teman-teman, itu masih di luar harga listrik. Jadi aku harus masih bayar listrik setiap bulannya. Selain listrik, masih mengisi gas kalau rutin masak ya teman-teman, tapi itu urunan kok dengan teman-teman yang lain. Nah, berapa harga listrik yang saya bayar setiap bulannya? Listrik yang saya beli setiap bulannya itu sekitar 50.000 sampai 100.000. Itu tergantung pemakaian masing-masing ya. Kalau aku sih irit-irit aja teman-teman, apalagi jarang banget di kosan. Di kosan tuh kalau weekend, soalnya pergi pagi pulang malam kan, jadi waktunya tuh habis di perjalanan sama di kantor yang terutama. Jadi teman-teman bisa prediksi ya keseluruhan biaya tempat tinggal aku. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa nggak pilih apartemen atau kenapa nggak pilih kontrakan. Nah, kenapa aku nggak pilih apartemen atau kontrakan teman-teman? Kalau apartemen yang pastinya di Jakarta Selatan, aku angkat tangan deh, nggak bisa bayar teman-teman. Dengan ya penghasilan sekian harus bayar apartemen mahal-mahal, ya percuma kan kita merantau. Masa kita merantau hanya karena bayar tempat tinggal aja. Nah, kenapa bukan apartemen juga? Karena apartemen itu selain mahal, dia masih punya biaya maintenance lah, listrik masih beda lah. Pokoknya aku mah angkat tangan aja teman-teman kalau apartemen. Kecuali teman-teman semua punya budget, itu mah tergantung keperluan masing-masing ya, dan tergantung keuangan masing-masing. Kalau kontrakan, kalau itu kenapa aku nggak pilih kontrakan, karena menurutku ya kalau kontrakan itu kita harus bersihin sendiri, semuanya sendiri-sendiri lah teman-teman, dan harus berbarengan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau aku dengan teman-teman aku di sini tuh pada berjauhan, jadi susah untuk mau ngontrak. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga berapa sih harga kontrakan di Jakarta, saya punya teman, harga kontrakan mereka itu sekitar 50 juta per tahun. Nah, itu 5 kamar. 50 juta per tahun itu masih di luar listrik, masih di luar wifi, pokoknya masih banyak deh yang harus dibayar. Tapi cukup murah setidaknya kalau kita berbarengan dalam 5 orang itu ya. Tapi kalau sendiri mah kayaknya nggak kuat juga bayar kontrakan. Nah, itu sekitar harga-harga tempat tinggal di Jakarta Selatan. Bagaimana nih dengan teman-teman yang kantornya atau tempat perkuliahannya tidak sama dengan aku, bukan di Jakarta Selatan tapi mungkin di Jakarta Pusat, mungkin di Tangerang atau Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dimanapun itu, setahu aku ya teman-teman, biaya tempat tinggalnya masih lumayan murah dibandingkan Jakarta Selatan. Kenapa aku katakan lebih murah ya teman-teman? Soalnya pengalaman teman-teman aku, harga kosan mereka lumayan murah kok. Misalnya yang di Tangerang, mereka masih dapat harga 800.000. Yang di Jakarta Barat, mereka masih harga 1,2 juta, 1 juta masih bisa teman-teman. Jadi sebenarnya biaya tempat tinggal itu tergantung dengan teman-teman mau di mana, atau kantor teman-teman mau di mana biar lebih dekat kan, kayak aku, atau tempat perkuliahan teman-teman di mana. Itu sangat bervariasi, masih 800-an ke atas sih kalau bisa dapat harga segitu mah oke banget untuk tempat tinggal. Nah, itu tentang tempat tinggal di Jakarta ya, dengan pengalaman-pengalaman aku dan teman-teman sekitar segitu harganya. Jadi teman-teman bisa perhitungkan ya kira-kira berapa sih biaya tempat tinggal teman-teman jika harus merantau ke Jakarta. Biaya hidup yang kedua teman-teman
adalah transportasi. Nah ya, iya, transportasi pasti biaya hidup yang paling penting ya teman-teman. Kalau mau kemana-mana mau pakai apa kalau nggak ada transportasi? Masa iya jalan kaki di Jakarta? Panas. Nah, transportasi sangat penting ya teman-teman. Nah, itu alasan aku kenapa pilih kosan yang lumayan agak mahal. Karena dengan kosan yang lumayan agak mahal, transportasi yang aku dapatkan yang nggak punya kendaraan ini sangat-sangat terjangkau. Transportasi di Jakarta kan banyak banget tuh yang sangat-sangat memadai. Yang pertama ada Transjakarta dengan harga 3.500 doang, teman-teman udah bisa kemana-mana. Yang kedua, MRT sangat dekat dengan kosan aku juga. Ya kalau aku mau jalan-jalan kemana-mana nggak mau panas-panasan, ya udah pakai MRT yang elit dikit kendaraan umumnya. Yang ketiga itu ada juga Gojek, ada juga Grab. Nah itu yang aku pakai ke kantor teman-teman. Gojek dan Grab sangat-sangat murah. Berapa harganya dari kosan aku ke kantor? Dari kosan aku ke kantor sekitar 5-8 menit, lumayan dekat kan? Meskipun agak melalui macet sedikit di daerah Sudirman elit itu, harganya cuma 10.000 sampai 15.000. Kalau sekarang itu harganya 15.000. Kenapa? Karena masih dalam suasana WFH ya teman-teman. Jadi apa-apa masih mahal karena belum semua orang bisa beraktivitas. Nah, itu kendaraan yang paling penting. Itu hal yang perlu teman-teman pertimbangkan ya untuk pemilihan kos juga. Teman-teman harus dekat dengan transportasi umum biar biaya yang teman-teman keluarkan nggak membengkak atau nggak gede-gede amat. Masa iya uang kosannya udah mahal, transportasi mau mahal juga. Masa iya mau naik mobil kemana-mana, pasti harganya sangat mahal. Nah, kenapa aku saranin untuk memakai transportasi umum teman-teman? Yang pertama, sangat-sangat membantu kita dalam hal keuangan karena murah. Ya kalau aku sih pasti nyari-nyari yang murah ya. Makanya aku memilih kosan yang dekat dengan transportasi umum. Jadi setidaknya kalau biaya kos aku mahal, setidaknya aku bisa meminimalisir biaya di transportasi. Yang kedua yang harus kita pertimbangkan karena menghindari macet. Karena ya transportasi umum itu punya jalur sendiri, jadi kemana-mana pun teman ya setidaknya menghindari macet, meskipun kadang masih macet sedikit lah, tapi ya itulah bisa dinego. Kalau di Jakarta emang ya susah, kalau di Jakarta penduduknya padat. Nah ini yang teman-teman perlu pertimbangkan dalam hal memilih kosan. Jadi usahakan memilih kos yang lingkungan sekitarnya atau fasilitas sekitarnya itu sangat memadai, terutama kendaraan umum. Jadi teman-teman kalau mau pergi kerja bisa memakai kendaraan umum, kalau teman-teman mau pergi kuliah juga bebas. Itu alasan aku memilih kosan yang agak lumayan mahal tapi fasilitas umumnya terjangkau. Jadi teman-teman udah bisa memperkirakan ya kira-kira berapa untuk biaya transportasi dalam 1 bulan. Itu semua tergantung pemakaian dari teman-teman, tergantung mau pakai kendaraan yang mana. Aku udah nyaranin ya pakai apa sebaiknya. Biaya hidup yang ketiga adalah biaya makan. Nah ini harus benar-benar ada ya teman-teman, biaya makan. Ya kalau nggak ada biaya makan teman-teman mana bisa hidup kan. Itu semua meskipun teman-teman udah kerja di mana, gaji seberapa, kuliah di mana, tapi kalau kebutuhan makan nggak terpenuhi kan ya percuma aja hidup di Jakarta. Katanya di Jakarta tapi makan aja nggak bisa. Itu sangat penting, biaya makan. Nah menurut pengalaman aku ya teman-teman, biaya makan ini sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing kok. Kalau aku sih pribadi yang lebih suka dalam hal makanan yang diolah sendiri. Jadi aku itu masak di kosan. Nah itu dia juga salah satu alasan aku kenapa pilih kosan yang memfasilitasi dapur.
aku sering masak, dimana masak itu lebih bisa memilih gizinya, lebih bisa tahulah harga kira-kira biaya kita dalam sebulan, biaya kita dalam seminggu untuk pemilihan bahan-bahan makanan. Selain itu juga sehat, dan yang pastinya tergantung dari aku sendiri mau masak apa hari ini, mau makan apa hari ini. Itu alasan aku kenapa memilih masak sendiri. Nah, masak sendiri juga karena aku tuh harus makan 3 kali sehari, teman-teman. Kalau nggak makan 3 kali sehari, aduh, bisa pingsan di jalanan karena macet, karena aku punya riwayat mah. Nah, itu kenapa aku lebih memilih masak. Salah satunya juga yaitu meminimalisir keuangan, teman-teman. Masa kosan aku udah mahal, biaya untuk hidup makan lagi mahal. Aduh, kalau masih mahal lagi, mungkin bisa angkat tangan deh. Jadi aku mau minimalisir semua itu dengan cara masak. Soalnya kalau aku mau beli makanan luar ya, 1 kali makan aja Jakarta bisa 25.000, teman-teman. Nasi dan lauk 25.000 kali 3 kali sehari aku makan, ya bisa kantong aku semakin kering kalau nggak disiasati dengan cara memasak, kan teman-teman. Jadi aku itu masak dan juga bawa bekal ke kantor. Tapi kalau hari Jumat kayak gitu ya bisa lah ya makan di luar sama-sama teman-teman kantor. Jangan menyiksa diri juga, tapi yang pastinya harus hidup sehat. Nah, itu tergantung dengan teman-teman semua. Kalau nggak bisa makan gimana? Kalau nggak bisa masak ya teman-teman bisalah memilih mungkin makan di luar, tapi ya tau lah ya Jakarta kurang agak bersih sih menurut aku. Jadi itu salah satu kuncinya kenapa aku memilih masak. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri ya, tergantung kebutuhan teman-teman, asalkan jangan kelaparan. Nah, itu dia biaya makan. Nah, kalau mau tahu berapa pengeluaran aku 1 bulan, berapa kira-kira biaya makan untuk 1 sampai 2 minggu, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Di situ aku ajarin bagaimana cara berbelanja yang hemat di Jakarta. Yang terakhir adalah biaya lifestyle yang keempat. Nah, kalau menurut aku biaya lifestyle ini sebenarnya pilihan ya di antara semua biaya-biaya hidup yang aku sebutkan tadi. Kenapa pilihan? Karena itu tergantung pribadi teman-teman sendiri, tergantung hobi teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah, kalau pengalaman aku sendiri ya untuk lifestyle ini sangat-sangat aku minimalisir, teman-teman, karena ya udah tau lah ya Jakarta pasti lifestyle-nya sangat tinggi. Kalau kita nggak bisa menahan diri sendiri untuk gaya hidup di sekitar, ya kita mungkin bisa terbawa arus. Nah, itu aku sangat-sangat berhati-hati untuk lifestyle, dimana aku bergaya ataupun apalah kebutuhan anak-anak muda milenial sekarang itu sangat-sangat aku tahan-tahan, dimana aku hidup dengan gaya aku sendiri yaitu minimalis. Nah, kenapa memilih minimalis? Karena ya kalau aku terbawa suasana dengan lifestyle di Jakarta, pasti gaji itu sama sekali nggak mencukupi. Ya udah, kita tinggal gali lubang tutup lubang. Dan sebenarnya itu tergantung hobi teman-teman sendiri. Kalau aku lifestyle-nya itu dalam sebulan, mungkin kalau jalan-jalan ke mall atau beli baju atau apa, itu mungkin 1 dan sampai 2 kali lah maksimal. Itu pun kalau ke mall cuma untuk jalan-jalan kok, untuk menghibur diri, untuk melihat-lihat suasana. Karena biasanya juga kalau weekend udah kecapean ya teman-teman, selama 5 hari kerja terus, cuman pulang tidur dan bla bla bla, pekerjaan banyak. Nah, itu biasanya aku juga malas keluar dan lebih memilih membersihkan kamar atau mencuci atau istirahat yang cukup biar stamina masih tetap sehat untuk hari-hari kedepannya. Nah, untuk lifestyle ini juga sebenarnya tergantung hobi kita sendiri ya. Kalau misalnya hobi kita belanja, hobi kita traveling, hobi kita apalah sebagainya, nah itu teman-teman bisa pertimbangkan sendiri ya, tergantung kebutuhan, tergantung budget.
Nah, untuk biaya hidup yang keempat ini yaitu lifestyle, semua tergantung dan kembali ke teman-teman semua ya, mau menerapkan pola hidup yang seperti apa. Itu tergantung teman-teman mau seperti apa, mau bagaimana, itu bebas kok. Aku tadi hanya menceritakan dari pengalaman aku ya. Nah, itu dia beberapa cerita ya teman-teman yang bisa aku share mengenai biaya hidup di Jakarta. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta. Teman-teman dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa mematuhi pemerintah dalam berbagai aturan-aturan mengenai adanya COVID-19 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa disebarkan ya untuk hal-hal positifnya. See you!